Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi, semangat pagi. Bertemu lagi dengan Bu Munis dalam pembelajaran tema 1 subtema 3. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, muatan IPA. Tema belajar kita kali ini adalah tentang pelestarian hewan. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yaitu setelah pembelajaran ini diharapkan siswa dapat menjelaskan cara melestarikan hewan. Yang kedua, siswa dapat menganalisis penyebab punahnya hewan tertentu. Nah, tahukah kalian apa tujuan pelestarian hewan? Iya, makhluk hidup memerlukan tempat tinggal untuk hidup dan berkembang biak. Tempat tinggal makhluk hidup disebut habitat. Misalnya hutan, sawah, laut, dan lain sebagainya. Hutan harus kita jaga agar hewan dan tumbuhan yang tinggal di dalamnya dapat melangsungkan hidupnya. Keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting. Oleh karena itu kita harus melestarikannya. Adapun tujuan pelestarian hewan diantaranya yaitu 1. Agar hewan tidak punah. 2. Agar dapat dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan. Yang ketiga, menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen. Dan yang terakhir, dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Kita diskusikan dan analisis bersama. Nah, ayo kita lihat contoh berikut ini. Tahukah kalian manfaat hewan-hewan tersebut? Ada kucing, ya. Manfaat kucing diantaranya yaitu sebagai hewan piaraan. Kucing juga dapat menjaga keseimbangan jumlah dari binatang tikus karena kucing sebagai pemangsa tikus. Ayam ini dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan, baik telurnya maupun dagingnya. Juga bulunya bisa dimanfaatkan sebagai alat untuk bahan untuk pembuatan kok. Dan ikan pari ini dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan. Selanjutnya, tahukah kalian cara perkembangbiakan hewan-hewan tersebut? Kucing berkembang biak dengan cara? Iya, pintar sekali. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan atau disebut vivipar. Sementara ayam berkembang biak dengan bertelur atau disebut dengan ovipar. Dan ikan pari berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan atau biasa disebut dengan ovovivipar. Tahukah kalian bagaimana cara melestarikan hewan-hewan tersebut? Ya, kita lihat, kita simak slide berikut ini. Berikut upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan, yaitu kita harus memahami pentingnya pelestarian hewan. Untuk dapat melestarikan hewan, kita harus memahami cara merawatnya dengan baik. Misalnya, jenis makanan, ukuran kandang yang sesuai dengan ukuran hewan peliharaan, serta kebersihan hewan dan kandangnya. Tidak hanya cara merawatnya, ketika memelihara hewan, kita juga harus memperhatikan jumlah populasinya. Jika hewan tersebut adalah hewan langka, maka kita tidak boleh mengusik keberadaan hewan tersebut, serta menjaga mereka untuk tetap hidup di habitat aslinya.
Berikutnya adalah dengan membuat tempat penangkaran untuk hewan langka. Pembuatan penangkaran hewan bertujuan agar hewan langka dapat berkembang biak dengan aman. Setelah cukup umur, mereka dilepas ke alam bebas agar hidup secara alamiah. Penangkaran hewan dapat dilakukan secara ex situ dan in situ. Apakah itu ex situ? Ex situ artinya di luar habitat aslinya, seperti kebun raya, kebun binatang, dan taman safari. Sedangkan in situ artinya di dalam habitat aslinya, seperti taman nasional, cagar alam, suaka marga satwa, dan hutan lindung. Beberapa jenis hewan langka di Indonesia adalah diantaranya ada komodo, orangutan, harimau, Sumatera, badak bercula satu, burung cendrawasih, dan burung jalak Bali. Berikutnya adalah tidak melakukan perburuan dan jual beli hewan langka. Anak-anak, ada hukumnya loh ya kalau kita melakukan perburuan liar. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 19, setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Nah kan? Jadi kita dilarang untuk melakukan perburuan. Nah, anak-anak, demikian tadi pelajaran kita hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa tetap semangat belajar. Sampai jumpa di lain kesempatan.